Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mujahid-mujahidah SMP IT Permata Hati kelas 7 yang Bapak banggakan, bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Baik, untuk di video kali ini yang bagian ketiga dari bab 6, yaitu tentang aritmatika sosial ya. Itu tentang aritmatika sosial. Sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, pada kesempatan video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagian C ya, yaitu rabat, bruto, tara, dan neto, kemudian pajak dan bunga tunggal. Sebelum masuk ke materi, silakan persiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi yang akan Bapak sampaikan di video ketiga ini. Oke ya, yang pertama kita mencoba diskon ya, atau potongan harga. Contoh, setiap pembelian barang di atas 15.000 di toko Salamah diberi diskon sebesar 5%. Jika Abu membeli barang di toko Salamah seharga 30.000, maka berapakah uang yang harus dibayar oleh Abu? Karena Abu membeli seharga 30.000, berarti dia mendapat 5% ya. Mendapatkan 5%. Maka penyelesaiannya, harga beli atau barang semula adalah 30.000, kemudian diskonnya 5%. Ya, 5/100 dari 30.000. Maka hasilnya adalah 1.500. Jadi harga yang harus dibayar Salamah adalah harga beli barang semula dikurang diskon. Harga beli barangnya yang pertama yaitu 30.000 dikurang 1.500, maka hasilnya 28.500. Jadi Abu harus membayar sebesar 28.500. Itu ya, untuk belanja sebanyak 30.000. Baik, kita lanjut ya. Contoh yang kedua yaitu bruto, tara, dan neto. Oke, bruto. Bruto adalah berat kotor. Kemudian tara adalah kemasannya. Dan neto adalah berat bersih. Berat bersih itu berarti isinya ya, isinya yang tanpa kemasan. Kalau bruto berarti isi dengan kemasannya. Baik, ini rumusnya ya yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu mencari tara. Jika mencari tara atau kemasan, berarti bruto dikurang neto. Kemudian mencari bruto. Jika mencari bruto atau berat kotor, yaitu neto ditambah tara atau isinya ditambah kemasannya. Untuk mencari neto atau berat bersih, maka berat kotor dikurang kemasan, bruto dikurang tara. Ini adalah rumusnya ya, harus kita paham. Contoh pertama, Pak Teddy membeli sekarung gula dengan harga Rp590.000 pada karung gula tertera bruto 50 kg dan neto 48 kg. Tentukan besar keuntungan Pak Teddy jika gula itu dijual Rp13.000 tiap kilogramnya. Penyelesaian, diketahui harga belinya sekarung gula yaitu Rp590.000. Kemudian brutonya 50 kg dan netonya 48 kg. Kemudian harga jualnya, harga jual tiap kilogram gula 13.000 ya, 13
Yang kita pakai untuk mencari harga keseluruhan adalah yang 48 ya, netonya ya, bukan brutonya ya. Yang kita cari adalah 48. Ditanyakan keuntungan Pak Teddy. Harga jual keseluruhan gulanya yaitu 48 dikali 13.000. Maka hasilnya 624. Jadi harga jual keseluruhannya adalah Rp624.000. Kemudian keuntungannya harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya 624.000, kemudian harga belinya 590.000. Maka hasilnya Rp34.000. Keuntungan dari Pak Teddy Rp34.000. Jadi besar keuntungan yang diperoleh Pak Teddy adalah Rp34.000. Itu ya. Baik, kita lanjut. Contoh kedua. Bruto suatu barang adalah 400 kg. Tentukan berat netonya jika taranya 1%. Penyelesaian. Diketahui brutonya 400 kg, kemudian taranya 1%. 1% dari 400 kg adalah 4 kg. Jadi taranya 4 kg. Ditanyakannya neto. Neto sama dengan bruto dikurang tara ya. Ini rumusnya ya. Untuk mencari neto, bruto dikurang tara. Brutonya yaitu 400 kg dan taranya 4 kg. 400 dikurang 4, maka hasilnya 396 kg. Jadi berat neto barang tersebut adalah 396 kg ya. Ini dia. Paham ya sampai sini ya? Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan harga beli barang dan sebagainya. Macam-macam pajak yaitu pajak pendapatan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, dan pajak undian dan lain sebagainya. Contoh yang pertama, Fatimah memenangkan kuis dengan hadiah sebesar 16 juta rupiah. Jika pemenang kuis tersebut dikenai pajak 20%, tentukan uang yang diterima Fatimah setelah dipotong pajak. Oke, Fatimah memiliki atau mendapatkan hadiah 16 juta dan mendapatkan potongan atau pajaknya yaitu 20%. Penyelesaian. Yang pertama yang diketahui hadiahnya yaitu 16 juta, lalu pajaknya 20%. Nah, 16 juta, 20%-nya berapa? Berarti 20% dikali 16 juta, maka hasilnya Rp3.200.000. Jadi pajak yang harus dibayar adalah Rp3.200.000. Ditanyakan uang diterima Fatimah yang diterima oleh Fatimah setelah dipotong, maka uang yang diterima sama dengan hadiah dikurang pajak. Hadiahnya 16 juta dikurang pajaknya 3.200.000. Maka uang yang diterima Fatimah adalah Rp12.800.000. Jadi uang yang diterima Fatimah adalah Rp12.800.000. Oke, paham ya sampai sini ya? Kalau pajak itu berarti dipotong dia ya, berarti dikurang. Kemudian bunga tunggal, yaitu bunga yang dihitung dari suatu modal tetap saja. Biasanya ini ke nyimpen uang di bank ya. Oke, bunga per bulan, jumlah hari menabung per jumlah hari dalam sebulan, dikali bunga per bulan dikali modal. Ini rumusnya ya, yang harus kita ketahui. Ini jika menentukan bunga per bulan. Kalau bunga per tahun gimana? Ini menentukan bunga per tahun. Jumlah hari menabung dibagi jumlah hari dalam setahun, dikali bunga per tahun, dikali modalnya. Oke, dua rumus ini yang harus kita pahami dan harus kita ingat, kita hafal ya. Lanjut. Contoh soal yang pertama.
Bunga suatu bank swasta adalah 1,5% per bulan. Tentukan besar bunga selama 20 hari. Oke, penyelesaian. Diketahui bunganya 1,5%. Kita bulat menjadi 3/2% ya, kita perbulat ya, jadi 3/2%. Kemudian jumlah hari menabungnya 20 hari. Ditanyakannya bunga selama 20 hari. Maka rumusnya bunga per bulan sama dengan jumlah hari menabung dibagi jumlah hari dalam sebulan dikali bunga per bulan. Nah, dapat 20/30. Jumlah hari menabungnya 20 hari, jumlah hari dalam sebulannya 30 hari. Dikali 3/2% bunga per bulannya. Ini bunga per bulan yang diperoleh dari bank, 3/2%. 20 kali 3 60, 30 kali 2 60. 60 dibagi 60 1. Maka bunga yang diterima adalah 1% selama 20 hari. Jadi bunga selama 20 hari adalah 1%. Oke, ini ya hasilnya ya. Lanjut contoh kedua. Bunga suatu bank adalah 20% setahun. Jika Aisyah mendepositokan uangnya di bank tersebut sebesar 5 juta, berapakah uang yang akan diterima kembali oleh Aisyah setelah 6 bulan? Nah, Aisyah menabung di bank 5 juta dengan bunganya 20% setahun. Oke, dia sudah menabung sama 6 bulan. Kira-kira uangnya bertambah berapa ya? Memiliki bunga berapa? Oke, penyelesaian. Diketahui bunganya 20%. Kemudian modal awalnya yaitu 5 juta. Nah, jumlah hari menabung 6 bulan ya. Dia menabungnya selama 6 bulan. Yang ditanyakan adalah uang yang diterima Aisyah kembali. Oke, bunga setelah 6 bulan sama dengan jumlah hari menabung dibagi jumlah hari dalam setahun dikali bunga per tahun dikali modal. Oke, jumlah hari menabung 6 bulan, maka tulis ini 6 bulan. Jumlah hari dalam setahun adalah 12 bulan, berarti 6/12 dikali bunga per tahun. Bunga per tahun dari bank adalah 20%, maka di sini tulis 20% dikali modal. Modalnya 5 juta ya, menabungnya 5 juta. Maka kita dapat 6/12, 20% ini 20/100 ya, dikali 5 juta. Maka 2 kali 6 120, 1 kali 12 12. Maka hasilnya ini kita perkecil menjadi 1/10 dikali 5 juta. 1/10 dikali 5 juta adalah 500.000 rupiah. Ya, jadi bunganya adalah 500.000 rupiah ya. Jadi uang yang diterima Aisyah berapa? Yang diterima adalah modalnya ditambah bunganya. Modalnya 5 juta, bunganya 500.000. Maka yang diterima keseluruhan Aisyah adalah 5.500.000 rupiah. Oke, paham ya sampai sini ya? Kalau bunga itu berarti ditambah dengan modalnya. Baik, silakan latihannya dikerjakan di buku tugas, kemudian diberi nama, tanggal, dan para orang tua, lalu dikirim di classroom. Mungkin ini aja dari Bapak ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.